Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang karya ilmiah. Yang beranggotakan Dewi Nasri, Nur Azizah, Sonia Deria Fitria, dan Ita Herlinawati. Pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori atau metode-metode ilmiah. Biasanya, karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulisan karya ilmiah dilakukan secara runtun dan sistematis. Struktur dari karya ilmiah adalah 1. Pendahuluan. Pendahuluan berisikan dasar-dasar penelitian ilmiah dilakukan, permasalahan yang diangkat, dan mekanisme penyelesaian masalah itu. 2. Dan pembahasan. Bagian isi dan pembahasan biasanya terdiri dari beberapa bagian bab. Isi dari bagian bab tersebut berisikan beberapa pelik pembahasan dan pembahasan dari masalah penelitian tersebut. Bagian kesimpulan berisikan ringkasan penjelasan secara singkat dan padat mengenai hasil penelitian, yang biasanya bagian ini terdiri dari satu bab. Jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama yaitu karya ilmiah, karya semi ilmiah, dan karya non-ilmiah. Yang pertama yaitu karya tulis ilmiah, merupakan suatu karangan atau tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Ciri-ciri dari karya tulis ilmiah adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama objektif. Keobjektifan ini menampak pada setiap fakta dan data yang diungkapkan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya, tidak dimanipulasi. Yang kedua yaitu netral. Kenetralan ini dapat dilihat pada setiap pernyataan atau penilaian bebas dari kepentingan-kepentingan tertentu, baik kepentingan pribadi maupun kelompok. Yang ketiga, sistematis. Sistematis, uraian yang terdapat pada karya ilmiah dikatakan sistematis apabila mengikuti pola pengembangan tertentu. Misalnya, pola urutan, klasifikasi, kaulitas, dan sebagainya. Yang keempat, logis. Kelogisan ini dapat dilihat dari pola nalar yang digunakannya, pola nalar induktif atau deduktif. Yang kelima, menyajikan fakta atau bukan emosi atau perasaan. Setiap pernyataan, uraian, atau simpulan dalam karya ilmiah harus faktual, yaitu menyajikan fakta. Yang keenam, yaitu tidak pleonastis. Maksudnya, kata-kata yang digunakan tidak berlebihan alias hemat kata-katanya, atau tidak berbelit-belit. Yang ketujuh, bahasa yang digunakan adalah ragam formal. Yang kedua yaitu karya semi ilmiah. Karya semi ilmiah merupakan sebuah penulisan yang menyajikan fakta dan fiksi dalam satu tulisan yang ditulis dengan bahasa konkret dan formal. Kata-katanya teknis dan didukung dengan kata umum yang dapat dibuktikan kebenarannya. Karya tulis ini juga merupakan sebuah penulisan yang menyajikan fakta dan fiksi dalam satu tulisan, dan penulisannya tidak semi formal tetapi tidak sepenuhnya mengikuti metode ilmiah yang sintesis analitis karena sering dimasukkan dalam karya tulis ini. Ciri-ciri karya semi ilmiah adalah 1. Kejelasan, kelogisan, kelugasan, keobjektifan, keseksamaan, dan kesistematisan, serta ketuntasan. Yang ketiga yaitu karya non-ilmiah. Karya non-ilmiah adalah karangan yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, bersifat subjektif, tidak didukung fakta umum, dan biasanya menggunakan gaya bahasa yang populer atau biasa digunakan
atau tidak terlalu formal. Sebagai contohnya yaitu dari contoh karya ilmiah, contohnya adalah laporan penelitian, skripsi, tesis, laporan kasus, dan resensi. Kedua yaitu contoh dari karya semi ilmiah, contohnya artikel, sinopsis, resume, atau ringkasan. Yang ketiga, contoh dari karya ilmiah yaitu contohnya seperti dongeng, cerpen, novel, dan drama. Contoh karya ilmiah dari salah satu makalah yang berjudul Bahaya Internet bagi Remaja, bab 1 berisi pendahuluan yang terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Bab 2 berisi pembahasan yang membahas bahaya internet bagi remaja. Bab 3 berisi penutup yang berisikan kesimpulan. Contoh karya semi ilmiah dari salah satu berita yang membahas salah satu merek terkenal handphone, dan contoh karya non-ilmiah dari salah satu dongeng yang berjudul Batu Golok yang berasal dari Nusa Tenggara Barat. Persamaan dan perbedaan karya ilmiah. Oke. Persamaannya, karya ilmiah, karya semi ilmiah, dan karya non ilmiah sama-sama merupakan karya tulis dan menggunakan kata hubung yang umum sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, untuk perbedaannya, dari sistematikanya, karya ilmiah memuat judul, memuat pembimbing. Di halaman selanjutnya ada kata pengantar dan abstrak. Di halaman selanjutnya itu ada daftar isi, kemudian ada bab pendahuluan, selanjutnya ada bab telaah kepustakaan atau kerangka teoritis, selanjutnya ada bab metode penelitian, kemudian bab pembahasan hasil penelitian, dan terakhir ada bab kesimpulan dan saran. Setelah bab kesimpulan dan saran, ada daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan riwayat hidup. Untuk sistematika karya semi ilmiah, hanya memuat halaman judul, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Untuk karya non-ilmiah, sistematikanya, bentuk karya ilmiah ini tidak terikat, dan bentuk karya ilmiah ini bisa diungkapkan dalam bentuk karya ringkas. Dari segi diksi, untuk karya ilmiah, diksi yang digunakan berbentuk formal dan digunakan secara konsisten atau taat asas. Untuk karya semi ilmiah, diksi yang digunakan berbentuk formal dan juga menggunakan bahasa yang populer yang mudah dimengerti orang awam. Untuk karya non ilmiah, diksi yang digunakan berbentuk non-formal atau tidak baku, menggunakan bahasa Indonesia konotatif dan populer. Dan ejaan yang digunakan dalam karya ilmiah adalah ejaan yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Begitu juga dengan ejaan yang digunakan pada karya semi ilmiah dan karya non ilmiah. Untuk hal lain yang ditemukan yaitu keaslian data. Untuk karya ilmiah, keaslian datanya bersifat objektif, tidak ada data yang dimanipulasi atau diubah, dan bersifat fakta. Untuk keaslian data pada karya semi ilmiah, fakta yang disimpulkan secara subjektif dan menyajikan fakta umum yang tidak terikat dengan gaya metode ilmiah penulisan. Keaslian data untuk karya non ilmiah yaitu berdasarkan fakta pribadi, terdapat unsur fiksi, dan bersifat persuasif. Oke, sekian. Terima kasih.